Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat yang tidak akan mampu kita hitung dari setiap waktu yang sudah kita lewati. Salat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Seiring berjalan waktu, tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-16 bulan Ramadan. Semoga puasa kita yang sudah kita lewati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan puasa ini terbagi 3, 10 pertama, 10 kedua dan 10 terakhir. 10 pertama Allah turunkan rahmat, 10 kedua Allah turunkan maghfirah. Bagi siapa yang menjalankan puasa, bagi siapa yang bertaubat, bagi siapa yang mengerjakan amal soleh, maka Allah memberikan balasan ampunan dari setiap khilaf alfa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Bahkan kalau kita menyempurnakan saum kita selama 1 bulan penuh dengan keadaan iman Islam, maka tidak hanya tahun lalu yang Allah ampunkan dosanya, tetapi juga 1 tahun yang akan datang. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya untuk mengampuni hamba-hambanya yang mungkin saja disengaja atau tidak melakukan sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya Allah ini Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba selain musyrik, selain syirik, maka Allah akan ampunkan tatkala hamba itu kembali ke jalan Allah. Berbeda dengan manusia, 1000 kebaikan terhapus dengan 1 kesalahan. Banyak kebaikan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia. Namun ketika manusia itu melakukan 1 kesalahan kepada manusia, maka terkadang 1000 kebaikan itu menjadi tidak ada artinya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, 1000 keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan terhapuskan dengan 1 kebaikan, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh berbeda. Manusia terkadang hanya melihat kebaikannya saja, hanya melihat hal-hal yang baiknya saja, tapi ketika ada hal yang buruk, maka seolah matanya tertutup untuk melihat kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, selama hidup manusia akan diuji dengan kebaikan, selama hidup manusia akan diuji dengan keburukan. Maka sejatinya kebaikan itu datang dari bimbingan taufik hidayah Allah, dan keburukan itu adalah kelemahan, kelalaian manusia yang harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selagi ruh masih ada dalam jiwa kita, lalu taubat terucap untuk bisa memperbaiki kesalahan, maka Allah akan mengampunkan dari setiap dosa hambanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu orang yang akan mendapatkan kebaikan, yakni mereka yang mampu menjaga sholat subuhnya. Memang dari sekian waktu sholat yang paling berat selain dari sholat isya, itu adalah subuh. Biasanya subuh ini tantangannya sangat berat. Yang kerja, capek kerja, bangun terlambat, tiris, dingin, dan banyak hal faktor lain. Sehingga barang siapa, dalam satu riwayat, barang siapa yang mampu menjaga sholatnya, salah satunya sholat subuhnya, maka Allah akan jaga kehidupannya. Ya, manusia itu tidak memiliki kemampuan kecuali Allah mampukan. Terlebih dari banyak ujian dan cobaan. Ada orang yang setiap harinya capek, letih, lelah, bekerja, beraktivitas, padahal dilihat tidak ada perubahan dalam kehidupan. Ternyata ada yang salah. Mereka ingin banyak kebaikan, tetapi mereka jauh dengan Tuhan, mereka jauh dengan Allah. Padahal Allah sudah berikan jalan, yakni barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan jaga kehidupannya. Hanya pertanyaannya, sholat yang seperti apa? Karena yang kita pahami hari ini, kebanyakan orang itu adalah sholat yang hanya bermakna syariat, sholat yang 5 waktu, ruku sujud yang kita lakukan. Padahal ternyata sholat ini 2, ada syariat, ada hakikat. Syariat yang kita lakukan 1 hari 5 kali 5 waktu. Ada sholat hakikat, Imam Ghazali mengatakan, yaitu mereka yang mampu menjaga 3 hal.
Yang pertama, sodnya itu sodikul qauli. Orang yang sholat itu selalu menjaga ucapan tutur katanya yang baik, sodikul qauli. Dalam artian tidak berbohong, kata-katanya tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu mereka yang sodikul qauli. Meskipun mereka tahu ada kekurangan pada orang lain, tetapi orang yang sholat secara hakikat, dia akan mampu menjaga lisannya untuk melukai orang lain, karena sejatinya setiap orang itu memiliki kelemahan. Yang kedua, layinul qalbi, hati yang lembut, hati yang selalu menjaga diri, selalu mengintrospeksi kepada diri, tidak selalu mempersoalkan hal-hal yang tidak baik pada orang lain, sedangkan tidak memperbaiki kurangan yang ada pada dirinya. Orang yang layinul qalbi, hatinya yang lembut, dia akan fokus untuk memperbaiki dirinya sendiri sehingga menjadi teladan bagi orang lain untuk bisa lebih baik. Yang ketiga, taknya itu sholat. Lam tak tarkul ma'asi, mereka yang meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat atau perbuatan dosa kepada diri kita sendiri, terlebih perbuatan yang tidak baik atau zalim terhadap orang lain. Orang yang sudah mampu tarkul ma'asi, maka sesungguhnya sehakikat mereka sholat. Artinya sodikul qauli layinul qalbi tarkul ma'asi, itu adalah makna sholat menurut Imam Ghazali secara hakikat. Mudah-mudahan kita di hari ke-16 ini dengan menjalankan puasa penuh dengan keikhlasan, Allah anugerahkan kepada kita menjadi pribadi yang mampu menjaga sholatnya. Baik sholat secara syariat yang 5 waktu dalam satu hari, juga kita mampu mengamalkan sholat secara hakikat, yakni mampu menjaga lisan, mampu menjaga hati yang lembut, dan juga mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau berdampak negatif untuk diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.